Saudara Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara soal program kunjungan Ka'bah melalui virtual atau Ka'bah Metaverse yang digagas oleh pemerintah Arab Saudi. MUI menilai pelaksanaan haji wajib hadir secara fisik. Arab Saudi menginisiasi pembuatan Ka'bah versi virtual di Metaverse. Proyek ini telah diluncurkan pada akhir 2021 dengan kehadiran Abdul Rahman Al-Sudais, Presiden Umum Haramain. MUI menilai proyek pengalaman haji virtual yang hanya melalui dunia maya tidak masuk dalam kategori melaksanakan ibadah haji. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyebut bila seseorang menganggapnya sama dengan ibadah haji, maka dianggap sesat. MUI juga menyebut pelaksanaan ibadah haji harus hadir secara fisik di bulan Zulhijjah. Ibadah haji ini adalah berupa fisik ya. Kita harus hadir di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasul. Ya, ketika kita harus tawaf ya kita harus ada di Ka'bah itu. Nah, ketika kita sa'i kita harus ada di Safa dan Marwah gitu. Ketika kita melontar jumrah ya kita harus ada di Mina. Ketika kita wukuf ya harus ada di Arafah ya. Oleh karena itu kalau ada orang yang menyatakan bahwa haji bisa diganti dengan cara virtual, maka itu adalah sebuah perbuatan bid'ah dan bid'ahnya masuk kategori dhalalah. Itu sebuah perbuatan bid'ah yang menyesatkan ya. Teknologi Metaverse kini tengah menjadi sorotan secara global. Kehadiran Metaverse dinilai kontroversial karena dapat mengubah cara berinteraksi masyarakat secara umum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seperti apa respons MUI terkait kehadiran Ka'bah di dunia virtual Metaverse? Dan bagaimana fatwa MUI berdasarkan syariat Islam? Kita akan bahas bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Iya, dengan Aiman, Buya. Sehat selalu, Buya. Buya, tentu Buya sudah mendengar rencana kerajaan Arab Saudi yang ingin membuat Ka'bah Metaverse atau Ka'bah dalam kehidupan maya. Iya. Saya rasa bagus itu, kita dukung. Oh, itu untuk mempelajari dan lain sebagainya. Tapi tidak lebih dari itu, Buya. Ada pesan soal ini? Supaya kita bisa melihat Ka'bah itu dari segala sisi ya. Dan ya mirip seperti ya. Tapi bukan Ka'bah itu kan? Iya, betul. Metaverse ya. Jadi seolah-olah jadi virtual, ada 3D lah begitu ya. Semirip mungkin ya, tetapi bukan. Misalkan Pak Anwar Abbas itu sekarang berusaha untuk membuat diri semirip mungkin dengan Pak Aiman. Pak Aiman enggak saya? Betul, bukan. Ya, bukan ya. Kalau misalnya dibuat sesuatu semirip Ka'bah enggak itu? Iya, betul, bukan. Bukan kan? Nah, jadi saya rasa bagus saja ya, enggak masalah ya. Jadi kalau misalnya dia buat Ka'bah menjadi apa ya, sesuatu yang bisa ditampilkan di virtual dalam internet ya, Metaverse itu kan. Bagus. Karena ada pelajaran penting dari Ka'bah itu terkait dengan sejarah perjalanan agama Islam dan lain sebagainya, termasuk juga soal bagaimana cara beribadah ketika haji atau umroh, begitu ya, Buya ya? Kalau bisa Arafah dibuat, Muzdalifah dibuat, Mina dibuat, Jumrah dibuat ya, Ka'bah dibuat, Safa Marwah dibuat ya, Masjid Nabawi dibuat, bagus sekali, setuju saya itu. Tapi tidak lebih dari itu. Tidak boleh digunakan untuk ibadah haji secara faktual. Jadi seolah-olah ketika sudah melakukan ibadah haji lewat Metaverse itu, lalu dianggap kewajiban hajinya gugur. Atau umrohnya misalnya. Itu pandangan seperti itu adalah sebuah pandangan yang sudah sangat salah ya. Apa ukuran salahnya Pak Anwar Abbas ya? Bertentangan dengan nas yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Kata Tuhan dalam Al-Quran ya... Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Jadi kata Tuhan ya, saya memerintahkan kepada kalian ya untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Ya kan? Terutama bagi orang-orang yang mampu mengerjakannya. Ya hajjul baiti al-bait. Al-bait itu kalau dalam bahasa kitanya banding dalam bahasa Inggris ya, a house. The house. Apa beda a house dengan the house? Kalau a house kan sebuah rumah yang kita tidak tahu rumah mana kan gitu ya. Tapi kalau kita kasih tambahan the di depannya, the house, rumah itu.
Rumah itu berarti kan rumahnya sudah jelas kan? Hanya satu itu. Nah, dalam bahasa Arab ini, Ya. hijul baiti ya, maka kerjakanlah ibadah haji ke bangunan itu. Cuma pertanyaan itu bangunan itu yang mana ya? Itu Ka'bah maksudnya kan gitu ya. Oke. Cuma pertanyaan saya, yang ada di dunia internet yang metaverse itu Ka'bah yang itu enggak? Oke, tadi saat Bukan kan? Pak Buya sudah Ka'bah sebutkan yang Ka'bahnya mirip beda seperti karena Ka'bah itu Ka'bahnya kan? adalah Ka'bah imitasi lewat 3D tadi. Itu secara Iya. akal dan secara dalil tadi atau nas tadi itu juga nggak bisa dibenarkan. Jadi dua hal itu, akal dan dalil tidak bisa dibenarkan ketika dikatakan bahwa itu bisa menggantikan ibadah haji atau umroh. Iya, jadi begini. Ketika saya masih kecil ya, ada seseorang diadili oleh hakim ya, tapi tidak saya sebut namanya. Ya. Tuan titik-titik gitu ya. Apakah agama saudara Islam Tuan Hakim? Apakah saudara sholat subuh Tuan Hakim? Berapa rakaat sholat subuh? Sholat subuh itu 2 rakaat Tuan Hakim, tetapi semakin banyak semakin lebih baik katanya kan. Nah, dia pakai otak ya. Ketika dia jawab 2 rakaat itu benar, ada nasnya, ada hadisnya ya. Tetapi semakin lebih banyak semakin lebih baik itu tidak ada hadisnya itu. Itu dia pakai akal, dia rasionalisasikan mungkin ya. Mana yang lebih baik 2 rakaat dengan 3 rakaat? Itu lebih baik 3 rakaat kata dia ya. Tapi boleh apa tidak? Tidak boleh kan gitu kan ya. Makanya begini, ada rumus, ada kaidah dalam usul fikih itu, al-aslu fil ibadat at-tahrim ya. Hukum dasar dalam hal yang terkait dengan masalah ibadah itu haram. Illa ya dulu dalil ala ibahatihi. Kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Tapi kalau belum ketemu dalilnya, lalu ada yang membuat gitu ya, al-aslu fil ibadat atau tauqif. Ditunda dulu pelaksanaan, jangan dilaksanakan dulu gitu. Hatta ya dulu dalil ala ibahatihi gitu. Kalau udah ketemu, boleh baru dipersilakan. Tapi kalau seandainya belum ketemu dalilnya, jangan dilaksanakan dulu gitu. Bahwa ini adalah hal yang positif untuk mempelajari sejarah perjalanan agama Islam dan juga untuk mempelajari bagaimana cara beribadah haji serta umroh, iya. Tapi ketika kemudian itu dianggap berlebihan dibuat ibadah, maka seperti tadi, sholat subuh 2 rakaat. Kalau sholat subuh adalah ibadah, maka ibadah yang lebih adalah bagus. Jadi ditambah 3 tambah 4, itu kebablasan. Itu pakai akal ya. Menurut akal baik, tapi menurut Al-Quran tidak kan. Menurut agama tidak gitu. Oke. Apa yang bisa Buya sampaikan terkait dengan karena ini masih di dalam proyek yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi. Saya yakin ketika nanti sudah muncul, saya sangat mendukung ya. Sudah muncul pasti akan jadi perbahasan yang luar biasa, Buya. Wah, itu sangat berguna di dalam manasik haji, dalam melatih orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji ya. Jadi dia tahu ya, Arafah itu seperti apa, Jabal Rahmah itu seperti apa, kan gitu ya. Kira-kira berapa jarak dari kemah dia ke Jabal Rahmah, kan bagus sekali itu kan. Luar biasa bagusnya. Kalau seandainya dia nanti mau tawaf dari mana, tawaf dimulai, kan itu dari sudut dekat Hajar Aswad mulainya kan gitu ya. Digambarkan gitu, jelas bagus sekali. Jadi sangat bisa menghemat ya Bu ya, karena nggak perlu buat bangunan-bangunan Ka'bah lagi untuk belajar manasik di sebuah tempat misalnya pada saat manasik haji. Jelas, tidak lagi perlu ada biaya itu. Cuma kan kalau seandainya kita berputar-putar tawaf, misalkan tawaf di Ka'bah kan berputar-putar ya. Bagaimana mutar itu saya bingung juga tuh ya kalau pakai metaverse ya. Ya, nampak seperti Ka'bah betulan gitu. Tapi kalau kita tawaf, latihan tawaf itu berputar-putar itu gimana cara itu ya? Iya, mungkin nanti akan dibuat. Tentu ini juga belum tahu karena memang belum jadi. Nanti proyek ini akan masih dibuat. Bayangannya tentu akan disamakan jarak dan lain sebagainya dengan yang asli. Tapi begini Buya, ini hal yang positif. Tapi Buya sudah mendengar bahwa Kerajaan Arab Saudi akan membuat ini dan untuk apa? Mungkin Buya sudah pernah mendengar itu? Atau ada komunikasi antara MUI dengan Kerajaan Arab Saudi? Kalau komunikasi tidak, tapi saya rasa kita kan dia pakai otak, kita juga pakai otak kan gitu ya. Ya bagi dia saya rasa nilainya ada. Yang jelas Saudi itu ya persediaan dan cadangan minyaknya akan berkurang. Oleh karena itu dia akan mendorong pariwisata atau ziarah atau ibadah haji kan gitu ya. Oleh karena itu menurut saya Saudi akan berusaha untuk memperbanyak jumlah ibadah haji, jumlah yang ikut ibadah haji sehingga pendapatan mereka semakin meningkat gitu kan.
Kalau ini kan kalau seandainya diperbolehkan kan berarti mengurangi pendapatan Saudi. Mana mau Saudi kurang pendapatannya kan? Itu secara akal ya. Oke. Jadi kalau Mau seandainya memang nggak Pak Aiman jumlah wisatawan ke Indonesia berkurang? Mau nggak? iya, jangan dong Buya. Janganlah. Ya kecuali Saudi COVID mau karena nggak ada pembatasan. Nanti setelah COVID sudah mudah-mudahan kita normal lagi, insya Allah kita kemudian bangkit lagi. Iya betul. Baik, terima kasih Buya. Ini pesan yang Iya, penting sama-sama. terkait dengan rencana proyek besar ya, mega proyek di Kerajaan Arab Saudi tentang Ka'bah Metaverse atau Ka'bah dunia maya. Seperti apa nanti kita tunggu, karena ini menjadi hal yang memang banyak ditunggu, terutama di kalangan umat muslim di Indonesia. Terima kasih Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.